Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam akhir bab, yaitu mengenai bab ke-7 tentang statistika. Pada latihan soal akhir bab pada halaman 271. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, perhatikan gambar berikut. Data tersebut merupakan data pengunjung perpustakaan dalam satu minggu. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Rabu dan Sabtu. Oke, kita baca saja. Rabu di sini adalah, antara 20 sampai dengan 40, berarti kita bisa menuliskan itu merupakan data Rabu itu adalah 30. Kemudian Sabtunya kita lihat, tarik ke atas, kemudian di sini terbaca 90. Sabtu adalah 90. Nah, kalau diminta untuk selisihnya berarti tinggal kita kurangkan saja. Tentunya selisihnya adalah 60. Ada ya di sini yang B. Berikutnya nomor yang kedua, ternyata menggunakan grafik di sini ya. Jumlah warga berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, jumlah warga yang masih duduk di tingkat sekolah dasar adalah, untuk warga yang ada di sekolah dasar kita lihat di sini SD ini ya. Yang agak terang itu adalah laki-laki, sedangkan yang gelap itu adalah perempuan. Kita baca di sini. Nah, untuk wakil-wakil masing-masing garis ini itu adalah 2, kenaikannya 2. Berarti kalau kita baca di sini adalah 42, 44, 46. Jadi SD adalah 46 ditambah dengan itu untuk yang laki-laki, sedangkan yang perempuan adalah, kita lihat di sini 60, 62, 64 dan 66. 66 ditambah 6 tambah 6 12, nyimpen 1, 10 ditambah 1 11. Jadi jawabannya adalah jelas yang B, 112. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini ternyata ada berapa ini? Sampai dengan nomor 8 itu soal berdasarkan grafik ini ya. Jadi Pak Jul tulis saja di sini untuk datanya ya. SD yang pertama adalah laki-laki, perempuan, dan yang kanan adalah totalnya. Jadi seperti ini Pak Jul tulis langsung dalam bentuk tabel aja ya. SD tadi laki-lakinya jelas 46, kemudian perempuannya adalah 66, berarti totalnya 112. Kemudian kita lanjut ke SMP. Di sini kita baca SMP laki-laki adalah 30, kemudian wanitanya kita terbaca di sini ya, di grafik adalah 22, 24, 26, 26. Jadi jumlahnya adalah 56. Kemudian SMA-nya ya, kita baca di sini adalah 22, 24, 26. Kemudian wanitanya SMA jelas 20, 46 di sini. Kemudian setelah SMA adalah D3. D3-nya kita baca di sini adalah, nah ini D3 ada di 30 di atas tapi tidak tepat di garis, berarti ini adalah 31. Kemudian yang perempuan itu tepat di garis yang tebal atau yang hitam sekali, itu berarti 30, berarti 61. Kemudian S1 atau tingkatan sarjana ya, laki-lakinya ada 42, 44, 46, 46. Perempuannya jelas terbaca 40, berarti ini 86. Kemudian S2-nya adalah untuk laki-lakinya adalah 12, sedangkan perempuannya adalah 10, 12, 14, 16 ya. Jadi kalau kita jumlahkan adalah 28. Kalau kita total di sini kita tinggal jumlahkan ya. Kita bisa memperoleh 191, yang sebelah sini adalah 198, sedangkan jumlah total yang total keseluruhannya adalah 389. Nah, seperti ini. Ini adalah ringkasan dari tabel diagram batang di sini. Berikutnya
Yang nomor 3, jumlah warga paling sedikit memiliki tingkat pendidikan. Yang paling sedikit itu tingkat pendidikannya adalah yang SMA ya. Nomor 3 ini warga paling sedikit memiliki tingkat pendidikan SMA. Nah, ini kan paling, karena apa? Karena totalnya adalah 46. Seperti itu. Kemudian yang keempat, selisih banyak warga dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA. Jadi SMP dengan SMA ini 56 dengan 40, tinggal kita kurangkan ya. 56 kurangi 46 dikurangkan, jelas ini adalah 10. Jadi jawabannya adalah B, 10 orang. Kemudian nomor 5, jumlah warga yang melanjutkan pendidikan setelah SMA. Nah, setelah SMA itu adalah D3 dan S1 dan S2 ini. Berarti tinggal kita jumlahkan tiga-tiganya ini. Jadi 61 ditambah 86 ditambah 28 ya, kayak gini. Berarti 7 tambah 8 itu 15, nyimpen 1. Berarti berapa tuh? 15, 175. Nah, apakah ada? Ada ya di sini 175 yang A. Kemudian yang nomor ke-6, jumlah warga perempuan seluruhnya adalah, perempuannya di sini sudah kita jumlahkan adalah 198, ada di sini yang C. Kemudian yang 7, selisih warga, banyak warga perempuan dan laki-laki, tinggal kita selisihkan 198 dikurangi 191 ya. Jelas kalau dikurangkan kan jelas 7. Berarti 7 orang. Kemudian 8, jumlah warga seluruhnya adalah 389. Ini jumlah warga keseluruhan 389. Kita lanjut untuk permasalahan selanjutnya, yaitu nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Waktu hari setelah minum obat. Agam minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik di atas memperlihatkan banyaknya obat dalam darah Agam setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama. Kita lihat akhir hari pertama kan ini, ya kan? Nah, berarti jumlahnya berapa? Nah, ini akhir ini kan, ini di bagian sini berarti kalau 20 berarti ini kan 30. Berarti mestinya adalah 30 lebih sedikit, tapi kurang dari 40. Nah, mana yang lebih masuk akal? Yang lebih masuk akal adalah 32 mg. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 10. Untuk soal nomor 10 sampai dengan 13, perhatikan diagram garis berikut. Hasil panen pada bulan November adalah, kita lihat November. Nah, ini November 23, satuannya kuintal ya. Jadi 23 kuintal. Jawabannya C. Kemudian 11, hasil panen turun pada bulan, nah turunnya bulan Januari, Februari, dan juga Mei, Juni. Januari, Februari tidak ada, adanya adalah Mei, Juni. Jadi jawabannya adalah yang A. 12, hasil panen seluruhnya selama setahun adalah, nah ini kita diminta untuk menjumlahkan seluruh hasil selama 1 tahun. Berarti sama saja kita hitung ya. Kita hitung, kita lihat yang 20 ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, berarti 4 kali 20 ditambah dengan yang 15, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikurung ya, 5 kali 15. Kemudian ditambah 2 kali 23. Ditambah dengan 17 dan 20. 17 dengan 20 anggap aja 37 ya. Nah seperti ini. Ini kan 80. 75. Ini 46. 37 ya kan. 46 tambah 37 ditambahkan berarti sama saja. Ini 13 tambah 5 itu 8, masih nyimpen 1 ya. 8 tambah 8 16 tambah 4 20 23. 200 loh. Kok banyak sekali? 238. Sebentar. Kita 20-nya sudah ya ini ya. Pak Jul salah. Ini tinggal dikurangi 20. Nah, kelebihan ini. Ini tadi Pak Jul menjumlahkan 17 dengan 20 kan 37. Nah 20-nya padahal kan udah dihitung ini 4 kali 20. Ya kan udah terhitung 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini mestinya 17. Seperti itu. Nah kalau ini udah benar ini.
Ini 6 tambah 7, ini 8 nyimpen 1, benar. 1, 16, 20, 21. 218. Jawabannya adalah yang C. Kemudian 13, hasil panen per bulan selama setahun berkisar antara. Nah, berkisar antara jelas ini. Antara 15 sampai dengan 15-25 kuintal. Bisa jadi 17. Sebentar. Kalau berkisar antara ya, kita mestinya mengambil daerah persekitarannya adalah daerah yang kurang dari 15 dan lebih dari 23. Kalau kita memakai bahasa kalimatnya di sini berkisar antara. Kalau berkisar antara berarti 15-nya nggak ikut, 23-nya nggak ikut. Nah, ini untuk yang A 15-nya ikut. Nah, ini salah. B 15 ini sama ya antara A dengan B. Kemudian yang C 17 dengan 25. Nah, ini benar. 17 dengan 23. Nah, 23 itu merupakan 23 itu termasuk di sini. Berarti kalau dikatakan antara berarti mestinya jawabannya yang tepat adalah antara 17 sampai dengan 25. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan mengenai masalah soal selanjutnya ya. Di sini ada diagram lingkaran. Sebagian besar siswa nomor sepatunya adalah jelas. Kalau yang paling banyak itu pasti yang sudutnya paling besar. Sudut yang paling besar adalah 108 derajat. Itu ukuran nomor berapa? Nomor 37. Jadi jawabannya adalah yang C. 15. Jika jumlah siswa adalah 250, banyak siswa yang nomor sepatunya 39 adalah, nah ini 39, banyak siswa, berarti 39 sudutnya adalah 72 derajat dibagi 360 derajat dikalikan dengan 250. Ini dibagi ya dapat 1, ini dapat 5, dibagi ini 5 kali 10, masih ada 01 berarti 50. Jadi jawabannya adalah 50 orang, yaitu yang B. Berikutnya nomor 16. Jika jumlah siswa 250 orang, banyak siswa yang nomor sepatunya bukan 37. Nah, kalau tadi siswanya 37 itu kan 108 ya. Iya kan? 108. Berarti sama dengan banyak siswa ukur bukan 37 sama dengan 250 dikurangi siswa ukur 37. Berarti 250 dikurangi tadi 37 itu 108 dibagi 360 dikalikan dengan 250. Nah, seperti ini. Tinggal kita sederhanakan ya, atau kita langsung hitung ya di sini. 36 itu kan ini dapat 3 ini. Ya kan? Berarti 250 dikurangi 75 sama dengan berapa? Sama dengan 175 orang. Ada ya di sini yang C. Berikutnya yang nomor 17. Paling sedikit warga memilih pekerjaan. Nah, yang paling sedikit adalah yang prosentasenya paling kecil, yaitu pedagang dan nelayan. Pedagang dan nelayan yang B jawabannya. Kemudian nomor 18. Nomor 18, jika banyak warga yang memiliki pekerjaan pegawai swasta ada 300 orang, maka jumlah seluruh warga adalah yang swasta. Swasta itu adalah 12%. Berarti kita bisa menghitungnya banyak warga 100% dibagi 12% dikalikan dengan 300. Ya kan? Ini coret dengan ini adalah 25. Berarti 2500 orang. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kemudian, selisih banyak warga dengan pekerjaan petani dan nelayan. Petani dan nelayan. Petani itu adalah 20%, nelayan itu adalah 4%. Berarti tinggal kita selisihkan ya. Berarti 20 selisih petani dan nelayan sama dengan 20 dikurangi 4% per 100% ya, persennya hilang,
kalikan 2500 sama dengan 16 per 100 kali ini sebenarnya bisa langsung ya. Nah, hilang. Nah, 16 kali 25 sama dengan berapa? Sama dengan 400. Ada ya yang C, 400. Nomor 20 sekarang. Terakhir, diagram tersebut menggambarkan alat transportasi siswa ke sekolah. Jika banyak siswa yang berjalan kaki adalah 60, banyak siswa yang menggunakan kendaraan umum adalah, kita lihat. Kendaraan umum ini berarti kan sama saja. Sebentar, cari. Nah, ini coba ya. Kendaraan umum adalah, nah ini 90 ya, berarti karena ukurannya derajat berarti 360 derajat dikurangi 120 derajat tambah 20 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi ini 140 ya, 100 berarti 230 derajat sama dengan 130 derajat. Berarti kalau diminta untuk mencari banyak kendaraan umum, berarti kan kendaraan umumnya ini 130 derajat, 130 derajat dibagi yang jalan kaki itu 120 derajat dikalikan dengan 60. Nolnya ini bisa dicoret ya. 12 ini dapat 5 kali 13 adalah 65 anak. Nah, ada jawabannya yaitu yang A. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Kita sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.